Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang income statement and related information. Sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Fira Sasudila dengan NPM Mahir 012. Nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM Mahir 016. Saya Frisma Agustina dengan NPM Akhir 081. Saya Kesha Nova Lydia Mahardika dengan nomor NPM terakhir 105. Saya Akila Olivia Najia dengan NPM akhir 108. Nama saya Fatimah Rasa Azahra dengan NPM 250 130 10 170. Nama saya Jenita Ramadhani Riswanto dengan NPM 2501 3010 240. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang income statement. Income statement adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dan bagaimana perusahaan tersebut dikurangi oleh berbagai beban hingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Laba diperoleh ketika pendapatan lebih besar dari beban, sedangkan rugi terjadi jika beban melebihi pendapatan. Melalui laporan ini, kita dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Kemudian ada materi usefulness and limitation. Nah, di sini laporan laba rugi berguna bagi investor, kreditur, dan manajemen untuk menilai kinerja, profitabilitas, serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Laba yang stabil dapat menjadi indikator prospek yang baik di masa depan. Namun, laporan ini memiliki keterbatasan karena menggunakan dasar akrual, sehingga laba yang dilaporkan belum tentu sama dengan kondisi kas sebenarnya. Selain itu, adanya estimasi dan kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi besarnya laba yang ditampilkan. Kemudian di income statement terdapat poin quality of earnings. Nah, quality of earnings menunjukkan seberapa andal dan berkelanjutan laba yang dihasilkan perusahaan. Laba berkualitas tinggi berasal dari aktivitas operasional utama yang didukung oleh arus kas yang nyata. Sebaliknya, laba yang berasal dari transaksi satu kali atau manipulasi akuntansi memiliki kualitas yang lebih rendah. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya melihat besar laba, tetapi juga memahami sumber dan konsistensinya. Selanjutnya adalah content and format of the income statement. Nah, laporan laba rugi menyajikan hasil dari transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban selama suatu periode. Pada laporan laba rugi, terdapat dua elemen utama, yaitu income dan expense. Nah, income adalah kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berasal dari kontribusi pemilik. Income mencakup revenue dan gains, di mana revenue merupakan pendapatan yang timbul dari aktivitas utama perusahaan, seperti penjualan, jasa, bunga, dividen, dan sewa. Sedangkan gains adalah keuntungan yang bukan berasal dari aktivitas utama perusahaan. Misalnya adalah keuntungan dari penjualan aset jangka panjang. Nah, selain income terdapat expense. Expense adalah penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berasal dari distribusi pemilik. Expense ini menyakup expense dan loss, di mana expense adalah beban yang timbul dari aktivitas utama perusahaan, seperti harga pokok penjualan, gaji, depresiasi, dan pajak. Sedangkan loss merupakan kerugian yang memenuhi definisi expense, namun tidak selalu berasal dari aktivitas utama. Misalnya adalah kerugian penjualan dari aset jangka panjang. Selanjutnya adalah intermediate components of the income statement. Nah, laporan laba rugi umumnya menyajikan beberapa bagian dan subtotal sebagai berikut. 1. Sales or revenue. Bagian ini menyajikan penjualan, diskon penjualan, retur, dan informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh jumlah penjualan bersih. Yang kedua adalah cost of goods sold. Bagian ini menunjukkan harga pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan.
Yang ketiga adalah gross profit atau laba kotor yang merupakan selisih antara pendapatan dan harga pokok penjualan. Yang keempat adalah selling expense, yaitu melaporkan beban yang timbul dari upaya perusahaan dalam melakukan penjualan. Yang kelima adalah administrative or general expense, yaitu melaporkan beban yang berkaitan dengan administrasi umum perusahaan. Yang keenam adalah other income and expense, yaitu mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan beban di atas. Contohnya adalah keuntungan dan kerugian atas penjualan aset jangka panjang. Selain itu, pendapatan seperti sewa, dividen, dan bunga sering dilaporkan di bagian ini. Yang ketujuh adalah income from operation, yaitu menunjukkan hasil perusahaan dari operasi normal. Yang kedelapan adalah financing cost, yang merupakan bagian terpisah yang mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan yang selanjutnya disebut sebagai beban bunga. Yang kesembilan adalah income before income tax, yaitu total laba sebelum pajak penghasilan. Yang ke-10 adalah income tax, yaitu bagian singkat yang melaporkan pajak yang dikenakan atas laba sebelum pajak. Yang ke-11 adalah from continuing operation, yaitu hasil perusahaan sebelum adanya keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan. 12. Discontinued operation, yaitu keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan suatu komponen perusahaan. Yang ke-13 adalah net income atau hasil bersih kinerja perusahaan selama suatu periode. Yang ke-14 adalah non-controlling interest, yaitu menjanjikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Yang ke-15 adalah earning per share, yaitu jumlah laba per lembar saham yang dilaporkan. Baik, saya akan menjelaskan materi bab 4 dari subbab Reporting Various Income Item. Yang pertama ada gross profit atau laba kotor. Gross profit atau laba kotor adalah laba yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utamanya sebelum dikurangi biaya operasional lainnya, seperti biaya penjualan, administrasi, dan pajak. Perusahaan memisahkan pendapatan utama dengan pendapatan lain yang tidak biasa agar analis kinerja operasional lebih jelas. Gross profit atau laba kotor dihitung dengan cara mengurangi cost of goods sold atau COGS dari net sales atau penjualan bersih. Informasi penjualan bersih penting karena perusahaan biasanya memisahkan yang pertama, pendapatan utama atau sales revenue. Yang kedua, pendapatan tidak biasa atau incidental yang dilaporkan pada other income and expense. Contoh singkatnya yaitu jika sebuah perusahaan memiliki penjualan sebesar 100 juta rupiah dan COGS sebesar 60 juta rupiah, maka gross profit perusahaan memperoleh 40 juta rupiah. Artinya, perusahaan mendapatkan laba sebesar 40 juta rupiah dari aktivitas utamanya sebelum dikurangi biaya lain. Nah, fungsi dari gross profit ini yaitu untuk membantu yang pertama, nilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang kedua, memprediksi laba di masa depan. Apakah perusahaan efisien dalam produksi atau penjualan? Yang ketiga, menganalisis tren profit margin dan dampak persaingan terhadap keuntungan perusahaan. Dengan melihat gross profit, kita bisa memahami apakah perusahaan efisien dalam menghasilkan laba dari aktivitas utamanya. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan dari income from operations atau laba operasi. Income from operations adalah pendapatan yang diperoleh dengan mengurangi selling expense, administrasi expense, serta other income and expense dari gross profit. Bagian ini fokus pada aktivitas normal perusahaan, bukan dari pendapatan lain atau aktivitas pendanaan. Laba operasi menunjukkan hasil dari kegiatan bisnis utama perusahaan. Informasi ini penting dikarenakan yang pertama, untuk menunjukkan kinerja operasional yang sebenarnya. Dan yang kedua, digunakan analis untuk memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk menggambarkan seberapa baik perusahaan menjalankan aktivitas bisnis normalnya. Selanjutnya yaitu income before income tax. Income before income tax dihitung dengan mengurangkan financing cost atau biaya pendanaan dari income from operations atau laba operasi.
Biaya pendanaan biasanya berupa interest expense atau beban bunga dari pinjaman bank, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Dalam standar IFRS, International Financial Reporting Standards, perusahaan harus melaporkan financing cost dalam laporan laba rugi. Tujuannya yaitu untuk membedakan yang pertama kegiatan operasi perusahaan atau bagaimana perusahaan menghasilkan nilai, dan yang kedua kegiatan pendanaan, bagaimana perusahaan memperoleh modal. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengimbangi interest revenue atau pendapatan bunga dengan interest expense atau beban bunga. Tetapi untuk tujuan pembelajaran biasanya hanya interest expense yang dianggap sebagai financing cost. Dan interest revenue dilaporkan dalam bagian other income and expense. Nah, kemudian di sini ada net income atau laba bersih. Di laba bersih ini menunjukkan hasil akhir perusahaan setelah semua beban dan pendapatan diperhitungkan dalam satu periode, sehingga sering dianggap sebagai ukuran utama keberhasilan maupun kegagalan pada suatu perusahaan. Di net income sendiri atau laba bersih ini ada rumusnya, yaitu laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini ditampilkan tepat sebelum laba bersih dalam laporan laba rugi, karena pajak baru bisa dihitung setelah seluruh pendapatan dan beban ini diketahui. Beberapa pendapatan memiliki tarif pajak yang berbeda dan ada beban yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Oleh karena itu, perusahaan biasanya memberikan pengungkapan yang cukup rinci mengenai bagaimana beban pajak dihitung, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami dan memprediksi kondisi perusahaan di masa depan. Kemudian ada earning per share atau biasa disingkat dengan EPS. Nah, EPS adalah indikator kinerja yang sangat penting karena menunjukkan laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Nah, makna penting di EPS ini yaitu ada mengukur laba per saham biasa. Kemudian bukan jumlah dividen yang dibagikan, digunakan oleh investor, analis, dan laporan keuangan, serta wajib disajikan di laporan laba rugi. Kemudian di EPS ini juga terdapat rumus, yaitu pendapatan per saham sama dengan pendapatan bersih dikurangi dengan dividen preferensi dibagi dengan rata-rata terimbang saham yang beredar. Nah, kemudian di sini ada contoh ilustrasi dari EPS atau earning per share, yaitu anggaplah Lancer melaporkan laba bersih sebesar $350.000. Nah, perusahaan tersebut mengumumkan dan membayar dividen preferensi sebesar $50.000 untuk tahun tersebut. Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama tahun tersebut adalah 100.000 saham. Lancer menghitung laba per sahamnya sebesar $3. Jadi sesuai dengan rumus sebelumnya, yaitu pendapatan per saham sama dengan pendapatan bersih dikurangi dengan dividen preferensi dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar. Jadi $350.000 dikurangi dengan $50.000 dan dibagi dengan 100.000 saham dan mendapatkan hasil yaitu $3. Itu merupakan contoh ilustrasi dari EPS. Kemudian ada discontinue operation atau operasi yang dihentikan. Nah, operasi yang dihentikan adalah komponen perusahaan yang dijual atau akan dijual oleh perusahaan, kemudian merupakan lini bisnis utama atau wilayah dari perusahaan, dan bagian dari rencana pelepasan besar serta anak perusahaan yang dibeli untuk dijual. Dalam laporan laba rugi, operasi yang dihentikan itu disajikan secara terpisah dari operasi yang berkelanjutan. Disajikan setelah laba dari operasi berkelanjutan dan ditampilkan neto setelah pajaknya. Kemudian dalam operasi yang dihentikan atau discontinue operation ini yang dilaporkan yaitu ada laporan laba rugi dari operasi komponen tersebut selama periode berjalan dan laporan laba rugi dari pelepasan penjualan komponen tersebut. Kemudian juga ada perusahaan itu harus menyajikan EPS atau earning per share yang operasi berkelanjutan. Kemudian EPS operasi yang dihentikan dan EPS laba bersih. Nah, kemudian di sini juga ada intra-period tax allocation atau alokasi pajak antar periode. Nah,
Alokasi pajak antar periode sendiri merupakan beban pajak yang dialokasikan ke komponen laba yang terkait, bukan hanya dihitung secara total. Artinya, pajak untuk operasi berkelanjutan ini dihitung sendiri. Pajak untuk operasi yang dihentikan ini juga dihitung secara terpisah dan setiap komponen disajikan setelah pajak. Pajak juga dialokasikan ke operasi yang berkelanjutan serta operasi yang dihentikan. Kemudian di sini ada discontinued operation gain. Di discontinued operation gain yaitu ada keuntungan itu dikurangin pajak yang terkait. Kemudian disajikan sebagai keuntungan itu setelah pajak. Jadi sesuai namanya gain yaitu keuntungan. Nah, di sini ada ilustrasi kasus atau contoh kasusnya. Schindler AG memiliki pendapatan sebelum pajak penghasilan sebesar $250.000. Perusahaan ini memiliki keuntungan sebesar $100.000 dari operasi yang dihentikan. Dengan asumsi tarif pajak penghasilan 30%, Schindler menyajikan informasi tersebut dalam laporan laba rugi. Nah, seperti yang gambar di samping itu, yaitu ada contoh menghitung bagaimana discontinued operation gain pada laporan laba rugi. Nah, kemudian di sini ada discontinued operation loss atau kerugian. Kerugian ini dikurangi dengan manfaat pajak, kemudian hasilnya tetap disajikan neto setelah pajak. Di sini juga ada contoh ilustrasi kasusnya, yaitu anggaplah Schindler AG memiliki pendapatan sebelum pajak penghasilan sebesar $250.000 dan perusahaan tersebut mengalami kerugian dari operasi yang dihentikan sebesar $100.000. Dengan asumsi tarif pajak 30%, Schindler menyajikan pajak penghasilan pada laporan laba rugi sebesar yang ditunjukkan pada ilustrasi 4.13 di samping. Nah, dalam hal ini kerugian tersebut memberikan manfaat pajak positif sebesar $30.000. Oleh karena itu, Schindler mengurangkan jumlah tersebut dari kerugian sebesar $100.000. Bisa dilihat pada gambar di samping ini, yang tadinya discontinued operation gain atau keuntungannya itu adalah $245.000. Di sini kerugiannya itu didapat $105.000. Jadi ada income before income tax sebesar $250.000 dan ada income tax sebesar $75.000. Ini didapat dari tarif pajak 30%. Jadi $250.000 itu dikalikan dengan tarif pajaknya 30%, yaitu menjadi $75.000. Nah, di sini dikurangkan menjadi $175.000 dan dimasukkan ke income from continued operation. Nah, di bawahnya lagi yaitu terdapat loss from discontinued operation sebesar $100.000 dan ada loss applicable income tax reduction sebesar $30.000. Nah, ini juga didapat dari $100.000 dikalikan tarif pajaknya 30%. Nah, kemudian $100.000 dikurangi dengan $30.000 dan menghasilkan $70.000. Kemudian dikurangkan menjadi $105.000. Nah, ini masuk ke net income. Jadi, caranya di discontinued operation loss itu dikurangkan, sedangkan di discontinued operation gain atau keuntungan itu ditambah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai non-controlling interest atau NCI. Non-controlling interest adalah bagian ekuitas dan laba entitas anak yang tidak dapat diatribusikan kepada perusahaan induk dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam situasi di mana perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham entitas lain, maka entitas tersebut dikendalikan dan laporan keuangannya harus dikonsolidasikan. Nah, namun apabila kepemilikan induk kurang dari 100%, maka sebagian kepemilikan itu masih dimiliki oleh pemegang saham non-pengendali. Nah, bagian kepemilikan tersebut disebut sebagai non-controlling interest. Di sini juga ada ilustrasi alokasi laba. Total net income konsolidasiannya adalah $164.489, dialokasikan kepada pemegang saham perusahaan induk sebesar $120.000, maka non-controlling interest-nya adalah $44.489. Nah, alokasi tersebut dilakukan berdasarkan proporsi kepemilikan masing-masing pihak dalam entitas anak.
Nah, selanjutnya terdapat ilustrasi 4.16 yang dimana ilustrasi 4.16 ini menjelaskan ringkasan bagian-bagian utama dalam laporan laba rugi. Semua pendapatan, keuntungan, beban, dan kerugian itu dicatat dalam laporan ini. Lalu di akhir periode itu ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Nah, di dalamnya juga ada beberapa angka penting seperti laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Jika ada bagian usaha yang dihentikan, itu ditampilkan terpisah setelah laba dari operasi yang masih berjalan. Nah, sementara itu, pendapatan dan beban lain-lain itu disajikan sebelum laba operasi. Penyajian angka-angka ini membantu pembaca memahami kinerja perusahaan dan memperkirakan arus kas di masa depan. Nah, selanjutnya adalah perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi ini terjadi ketika perusahaan mengganti metode akuntansi yang digunakan. Misalnya dari metode persediaan FIFO atau first in first out ke metode rata-rata tertimbang. Nah, perubahan ini diperbolehkan, tetapi perusahaan itu harus membuktikan bahwa metode yang baru ini dapat lebih tepat dibandingkan metode sebelumnya. Nah, dalam pencatatannya digunakan pendekatan retrospektif, yang artinya laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya itu disajikan kembali seolah-olah sejak awal itu sudah menggunakan metode yang baru. Nah, selisih dampak dari perubahan tersebut disesuaikan ke saldo awal laba ditahan. Nah, tujuannya adalah agar laporan keuangannya ini tetap bisa dibandingkan antar periode dan tetap konsisten. Nah, di sebelahnya terdapat ilustrasi. Jadi pada kasus GoBird, ini perusahaan mengubah metode persediaan dari first in first out ke metode rata-rata tertimbang di tahun 2022. Nah, ternyata kalau metode rata-rata tertimbang ini digunakan sejak awal, maka laba tahun 2020 dan 2021 ini akan lebih kecil dibandingkan FIFO. Selisih laba total sebelum pajak untuk 2020 dan 2021 adalah $8.000. Nah, angka $8.000 ini disebut dampak kumulatif perubahan metode. Nah, di bawahnya ini karena pakai pendekatan retrospektif, maka laporan laba tahun 2020 dan 2021 disajikan kembali menggunakan metode baru. Nah, selisihnya itu disesuaikan ke saldo awal laba ditahan. Jadi intinya perusahaan ini memperlakukan seolah-olah dari awal itu sudah pakai metode baru supaya laporan keuangan ini tetap bisa dibandingkan. Selanjutnya adalah perubahan estimasi akuntansi. Nah, perubahan estimasi akuntansi ini terjadi ketika perusahaan itu merevisi estimasi sebelumnya karena adanya perubahan kondisi, informasi baru, atau perkembangan waktu. Nah, estimasi ini memang bersifat tidak pasti, jadi wajar saja jika nilainya itu selalu berubah seiring berjalannya waktu. Contohnya seperti perubahan umur manfaat aset, nilai residu, estimasi piutang tak tertagih, atau keusahan persediaan. Nah, perubahan ini tidak dianggap sebagai kesalahan, tetapi sebagai penyesuaian berdasarkan informasi baru. Nah, selanjutnya di sebelah kanan atas merupakan koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan itu dilakukan ketika perusahaan menemukan adanya kekeliruan dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Misalnya, karena salah perhitungan atau salah menerapkan prinsip akuntansi. Nah, koreksi ini diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan dicatat pada tahun saat kesalahan ditemukan. Nah, dengan menyesuaikan saldo awal. Nah, jika laporan keuangan ini disajikan secara komparatif, maka periode sebelumnya itu harus disajikan kembali agar laporan ini tetap dapat dipercaya atau tetap andal dan bisa dibandingkan. Nah, selanjutnya ada summary. Sebagai rangkuman, perubahan prinsip akuntansi dan koreksi kesalahan itu harus disajikan kembali ke periode sebelumnya agar laporan itu tetap konsisten dan bisa dibandingkan. Sedangkan perubahan estimasi akuntansi ini dicatat secara prospektif, sehingga hanya memengaruhi periode sekarang dan ke depan. Perbedaan perlakuan ini penting untuk menjaga keterbandingan, keandalan, dan kewajaran laporan keuangan. Pada bagian kali ini, kita akan membahas Comprehensive Income Statement. Comprehensive Income Statement atau laporan laba rugi komprehensif adalah pengembangan dari laporan laba rugi yang pada umumnya kita ketahui. Laporan laba rugi yang biasanya hanya menampilkan pendapatan, beban, serta keuntungan atau kerugian yang diakui dalam periode berjalan untuk menghasilkan laba bersih. Dalam laporan laba rugi komprehensif ini memberikan gambaran
yang lebih luas mengenai perubahan ekuitas perusahaan yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Nah, dalam praktiknya, laba bersih itu kan biasanya dihitung dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan dan beban operasional. Misalnya pada contoh studi kasus GIL SPA, perusahaan ini memperoleh pendapatan sebesar 800.000 euro dengan harga pokok penjualannya sebesar 600.000 euro, sehingga diperolehlah laba kotor itu sebesar 200.000 euro. Nah, ternyata dikurangi beban operasional sebesar 90.000 euro, sehingga diperolehlah laba bersih sebesar 110.000 euro. Nah, angka 110.000 euro inilah yang biasanya menjadi perhatian utama investor karena mencerminkan kinerja operasional perusahaan selama satu periode. Namun, tidak semua perubahan nilai yang memengaruhi kekayaan perusahaan itu langsung dimasukkan ke laporan laba bersih. Nah, apa sih perubahan nilai itu? Perubahan nilai adalah penurunan atau kenaikan nilai aset atau kewajiban akibat perubahan harga pasar, meskipun belum terjadi transaksi jual beli, seperti kenaikan atau penurunan nilai investasi tertentu ataupun selisih kurs mata uang asing, yang sifatnya unrealized gain dan tidak ada kas yang benar-benar diterima. Nah, kalau perubahan nilai seperti ini langsung dimasukkan ke laporan laba bersih, maka laba perusahaan itu bisa sangat bergejolak dari periode ke periode hanya karena perubahan nilai pasar. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan dapat mengatur agar pos-pos tertentu dicatat dalam kelompok yang disebut pendapatan komprehensif lain atau Other Comprehensive Income (OCI). Pos-pos ini tetap mempengaruhi ekuitas perusahaan, tapi tidak mempengaruhi laba bersih. Dalam contoh kasusnya GIL SPA, terdapat keuntungan belum direalisasi sebesar 30.000 euro yang dicatat sebagai OCI. Nah, ketika laba bersih yang tadi sebesar 110.000 euro digabungkan dengan OCI sebesar 30.000 euro, diperolehlah laba komprehensif sebesar 140.000 euro. Laba komprehensif ini sudah mencerminkan total perubahan ekuitas perusahaan selama periode tersebut, selain perubahan yang berasal dari investasi dan distribusi kepada pemilik. Dengan demikian, laba komprehensif itu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai peningkatan atau penurunan kekayaan perusahaan. Dalam penyajiannya sendiri, perusahaan bisa memilih antara satu laporan gabungan yang menampilkan laba bersih sebagai subtotal dan laba komprehensif sebagai total akhir, seperti pada gambar one statement format yang telah ditampilkan di slide ini, atau dua laporan terpisah antara laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif yang telah ditampilkan pada gambar two statement format pada slide ini. Keduanya sama-sama menyampaikan informasi yang sama, hanya berbeda di cara penyajiannya saja. Secara keseluruhan, laporan laba rugi komprehensif ini memang penting untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami bahwa tidak hanya hasil kinerja operasional perusahaan, tapi juga perubahan nilai ekonomi lainnya yang memengaruhi posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu Statement of Change in Equity atau laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menjelaskan bagaimana dan mengapa jumlah ekuitas perusahaan itu bisa berubah selama satu periode. Ekuitas sendiri merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Biasanya, ekuitas terdiri dari modal saham, laba ditahan, dan akumulasi penghasilan komprehensif lainnya. Dalam studi kasus GIL SPA, awal tahun 2022, perusahaan memiliki total ekuitas sebesar 410.000 euro. Jumlah ini terdiri dari modal saham biasa sebesar 300.000 euro, laba ditahan 50.000 euro, dan akumulasi penghasilan komprehensif lainnya sebesar 60.000 euro. Selama tahun berjalan, tidak ada perubahan pada modal saham, yang artinya perusahaan itu tidak menerbitkan saham baru maupun menarik kembali saham. Tapi perubahan terjadi pada dua komponen lainnya, yaitu laba ditahan dan akumulasi penghasilan komprehensif lainnya. Yang pertama, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 110.000 euro yang bisa menambah laba ditahan. Perusahaan juga membagikan dividen sebesar 10.000 euro yang dapat mengurangi laba ditahan, sehingga laba ditahan yang semula 50.000 euro berubah menjadi 150.000 euro.
Yang kedua, pada penghasilan komprehensif lainnya sebesar 30.000 euro yang berasal dari keuntungan belum direalisasi atas investasi sekuritas ekuitas non-perdagangan. Keuntungan ini tidak langsung dimasukkan ke laba bersih, tapi tetap meningkatkan ekuitas melalui akun akumulasi penghasilan komprehensif lainnya, sehingga akun tersebut yang awalnya 60.000 euro menjadi 90.000 euro. Sehingga pada akhir tahun 2022, ekuitas perusahaan KIL SPA mencapai 540.000 euro. Nah, kenaikan ekuitas dari 410.000 euro di awal menjadi 540.000 euro di akhir dijelaskan oleh laba bersih yang diperoleh, dikurangi dividen yang dibagikan, dan tambahan dari penghasilan komprehensif lainnya. Saldo akhir ini kemudian disajikan dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan. Melalui laporan perubahan ekuitas, pengguna laporan keuangan dapat memahami secara jelas sumber kenaikan atau penurunan ekuitas, apakah berasal dari kinerja operasional perusahaan, distribusi kepada pemilik, atau keuntungan lain yang belum direalisasi. Laporan ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kualitas dan keberlanjutan kinerja perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang laporan laba ditahan atau retained earnings statement. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menunjukkan perubahan saldo laba ditahan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laba ditahan itu sendiri adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang disimpan untuk pengembangan usaha atau kebutuhan perusahaan di masa depan. Nah, di dalam laporan laba ditahan ada beberapa komponen utama. Yang pertama, saldo awal laba ditahan. Nah, ini adalah jumlah laba ditahan dari periode sebelumnya. Yang kedua adalah laba bersih periode berjalan. Nah, jika perusahaan memperoleh laba, maka laba ditahan akan bertambah. Tetapi jika perusahaan mengalami kerugian, maka laba ditahan akan berkurang. Ketiga, dividen. Baik dividen tunai ataupun dividen berbentuk saham akan mengurangi laba ditahan karena laba tersebut dibagikan kepada pemegang saham. Yang keempat, koreksi atau penyesuaian periode sebelumnya. Misalnya nih, ada kesalahan pencatatan atau perubahan prinsip akuntansi, maka bisa menambah atau mengurangi laba ditahan. Perusahaan terkadang membatasi sebagian laba ditahan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kontrak ataupun kebijakan manajemen. Bagian yang dibatasi disebut dengan laba ditahan dialokasikan, sedangkan sisanya disebut laba ditahan bebas. Nah, jika dijumlahkan keduanya akan tetap sama dengan total laba ditahan. Jadi ini hanya pemisahan penyajian, bukan penambahan atau pengurangan saldo laba ditahan. Nah, di sini ada kegunaan laporan dari posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan sendiri dia menyediakan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada waktu tertentu. Jadi di dalam laporan posisi keuangan ini terdapat aset, entah itu aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas, yaitu liabilitas jangka panjang maupun jangka pendek, dan ekuitas. Nah, kegunaan utama dari laporan posisi keuangan sendiri yaitu ada sebagai likuiditas atau menilai seberapa cepat aset dapat dikonversi menjadi kas untuk membayar kewajiban jangka pendek. Kemudian solvabilitas, yaitu menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang saat jatuh tempo. Fleksibilitas keuangan atau kemampuan perusahaan merespon kebutuhan atau peluang yang tak terduga. Kemudian yang terakhir ada analisis resiko, yaitu untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Nah, selain dari kegunaan laporan posisi keuangan, di sini juga ada keterbatasan laporan posisi keuangan. Keterbatasan laporan posisi keuangan ini yaitu sebagian besar aset dan kewajibannya dilaporkan berdasarkan prinsip historis. Perusahaan menggunakan pertimbangan dan estimasi untuk menentukan banyak item yang dilaporkan dalam posisi keuangan, dan laporan posisi keuangan tentu saja dia menghilangkan banyak pos yang memiliki nilai finansial, tetapi tidak dapat dicatat secara objektif oleh perusahaan. Nah, selain ada keterbatasan juga, di sini juga ada klasifikasi dari laporan posisi keuangan. Nah, untuk mengklasifikasikan item dalam laporan keuangan, perusahaan mengelompokkan item-item dengan karakteristik serupa dan memisahkan item-item dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, perusahaan harus melaporkan secara terpisah aset dan kewajiban dengan karakteristik likuiditas umum yang berbeda. Kemudian, perusahaan juga harus melaporkan secara terpisah aset yang berbeda dalam fungsi yang diharapkan dalam operasi inti perusahaan atau aktivitas lainnya, serta kewajiban yang berbeda dalam jumlah, sifat, dan waktu pelaporannya. Kemudian ada unsur-unsur dari laporan posisi keuangan sendiri, yaitu
Yang pertama ada aset, sebagai sumber daya yang dikendalikan perusahaan untuk memanfaatkan ekonomi masa depan. Kemudian ada liabilitas, yaitu kewajiban masa kini untuk mentransfer sumber daya di masa depan. Dan ekuitas, yaitu hak sisa atas aset setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Di sini juga ada aset tidak lancar yang termasuk ke dalam laporan prestasi keuangan. Nah, di dalamnya itu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar sendiri ini terdapat investasi jangka panjang, properti pabrik dan peralatan, aset tak berwujud, serta aset lainnya. Nah, di dalam investasi jangka panjang ini ada sekuritas atau obligasi ataupun saham. Kemudian ada tanah untuk spekulasi maupun dana khusus atau dana pensiun. Nah, di dalam properti, pabrik, dan peralatan ada aset berwujud untuk operasi, yaitu tanah, bangunan, mesin yang mengalami penyusutan. Kemudian ada aset tak berwujud atau intangible assets. Nah, di aset tak berwujud ini ada aset tanpa fisik seperti paten, hak cipta, goodwill, dan merek dagang. Kemudian aset lainnya. Nah, aset lainnya ini adalah beban dibayar di muka jangka panjang maupun piutang tidak lancar. Itu masuk ke dalam aset lainnya. Selanjutnya adalah current assets, yaitu kas dan aset lain yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi perusahaan, manapun yang lebih lama. Nah, siklus operasi adalah waktu rata-rata sejak perusahaan membeli bahan atau barang sampai menerima kas dari penjualan. Nah, aset diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila perusahaan mengharapkan untuk mengubahnya menjadi kas atau menggunakannya untuk membayar kewajiban lancar dalam periode tersebut. Komponen utama aset lancar yaitu 1. Inventories atau persediaan. Persediaan disajikan berdasarkan lower of cost or net realizable value, yaitu nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih dengan asumsi arus biaya yang digunakan adalah FIFO atau biaya rata-rata, termasuk bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, suku cadang, dan persediaan dalam perjalanan. Yang kedua adalah receivables atau piutang. Piutang disajikan sebesar net realizable value, yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih setelah dikurangi allowance for doubtful debt. Piutang jangka panjang diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Yang ketiga adalah prepaid expense, yaitu beban dibayar di muka diakui sebagai aset lancar jika manfaatnya diterima dalam 1 tahun atau siklus operasi, manapun yang lebih lama, dan dilaporkan sebesar biaya yang belum dikonsumsi. Contohnya meliputi pembayaran asuransi, sewa, iklan, dan perlengkapan yang dibayar sebelum manfaatnya diterima. Yang keempat adalah short-term investment, yaitu trading securities dilaporkan sebesar fair value, sedangkan investasi yang dimiliki untuk ditagih dilaporkan sebesar amortized cost. Yang kelima adalah cash and cash equivalents. Kas terdiri dari uang tunai dan simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Cash equivalents adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dengan jatuh tempo kurang lebih sama dengan 3 bulan. Jika terdapat pembatasan penggunaan kas untuk tujuan selain kewajiban lancar, maka kas tersebut tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar. Selanjutnya adalah equity. Equity adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Komponen ekuitas meliputi share capital, share premium, retained earnings, dan lain-lain. Selanjutnya adalah non-current liabilities. Non-current liabilities adalah kewajiban yang tidak diharapkan dilunasi dalam 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Contohnya meliputi bonds payable, long-term notes payable, lease obligation, dan lain-lain. Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun dan dibayar menggunakan aset lancar diklasifikasikan sebagai current liability. Baik, di chapter 5 ini saya akan membahas mengenai liabilitas jangka pendek atau current. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dilunasi perusahaan dalam siklus operasi normal atau paling lama itu 1 tahun. Nah, yang artinya ini adalah utang yang sifatnya itu jangka pendek dan akan segera dibayar. Contohnya meliputi utang usaha, utang gaji, dan utang pajak. Selain itu, pendapatan yang diterima di muka itu juga termasuk, karena perusahaan ini masih memiliki kewajiban untuk memberikan barang atau jasa. Nah, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam
tahun berjalan juga diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, termasuk provisi seperti kewajiban garansi. Nah, di sini terdapat catatan, jika utang tersebut sudah direfinancing menjadi jangka panjang sebelum akhir periode laporan, maka tidak lagi dikategorikan sebagai current liability. Selain itu, jika suatu kewajiban dijamin dengan aset tertentu, informasi harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan agar lebih transparan. Nah, selanjutnya adalah preparation of the statement of financial position atau penyusunan laporan posisi keuangan, menjelaskan bahwa IFRS ini tidak mengatur urutan atau format baku dalam penyajian laporan posisi keuangan, sehingga setiap perusahaan bisa memiliki format yang berbeda. Ada yang menyajikan aset terlebih dahulu, lalu diikuti ekuitas dan liabilitas. Namun ada juga yang menampilkan aset lancar dan liabilitas jangka pendek lebih dulu. Selain itu, beberapa akun seperti piutang dan aset lainnya dan aset tetap lainnya itu biasanya disajikan dalam jumlah neto. Sementara akun kontranya biasanya dijelaskan di catatan laporan keuangan. Nah, secara umum penyajian laporan posisi keuangan ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, bentuk akun atau account form, yang dimana aset ini disajikan di sisi kiri, sedangkan liabilitas dan ekuitasnya di sisi kanan. Nah, bentuk ini memiliki kekurangan yang dimana membutuhkan ruang yang lebih lebar karena ditampilkan secara berdampingan. Nah, yang kedua ada bentuk laporan atau report form, di mana semua bagian itu disusun secara vertikal dalam satu halaman. Nah, biasanya aset itu ditampilkan terlebih dahulu di atas, kemudian diikuti oleh ekuitas dan liabilitas di bawahnya. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu Statement of Cash Flows. Statement of Cash Flows atau laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini berfokus pada kas yang benar-benar diterima dan dibayarkan, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi likuiditas perusahaan. Nah, di sini ada tujuan utama. Tujuan utamanya adalah menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban, serta menjelaskan perbedaan antara laba bersih dan perusahaan kas yang terjadi. Selanjutnya ada Content of Statement of Cash Flow atau isi dari laporan arus kas tersebut. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi menunjukkan kas dari kegiatan utama perusahaan. Aktivitas investasi berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Aktivitas pendanaan menggambarkan perolehan dan pengembalian dana kepada kreditur maupun pemilik. Kegiatan bagian ini membantu menilai kesehatan dan keberlanjutan keuangan perusahaan. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan Statement of Cash Flows pada Preparations of the Statement of Cash Flows. Yang pertama yaitu Source of Information untuk menyusun Statement of Cash Flows atau laporan arus kas. Perusahaan menggunakan beberapa sumber informasi utama, yaitu yang pertama ada Comparative Statements of Financial Positions, laporan posisi keuangan atau perbandingan neraca dari 2 periode. Yang kedua ada Current Income Statement, laporan laba rugi periode berjalan. Dan yang ketiga, Select Transactions Data atau data transaksi tambahan yang relevan selama periode tersebut. Contohnya yaitu perusahaan telemarketing memperoleh informasi dari laporan keuangan awal dan akhir tahun, serta data transaksi seperti penerbitan saham dan pembelian tanah. Setelah source of information, yang kedua yaitu ada step in preparing the statement of cash flows. Dalam menyusun laporan arus kas terdapat 4 langkah utama. Yang pertama yaitu menentukan net cash profit by or used by atau operating activities, yaitu untuk menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang kedua, menentukan net cash profit by or used by investing and financing activities, yaitu untuk menghitung arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Dan yang ketiga, menentukan perubahan kas selama periode tersebut
untuk menghitung apakah terjadi kenaikan atau penurunan kas. Dan yang keempat, mencocokkan perubahan kas dengan saldo kas awal dan akhir periode agar jumlah kas sesuai dengan laporan posisi keuangan. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada net cash provided by operating activities. Net cash dari aktivitas operasi adalah selisih antara penerimaan kas dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Untuk menghitungnya, net income atau laba bersih harus disesuaikan dari basis accrual atau basis kas. Oleh karena itu, perlu menambahkan atau mengurangi item yang tidak melibatkan kas. Contohnya yaitu dari analisis laporan keuangan ditemukan bahwa yang pertama ada increase in accounts receivable, menunjukkan adanya pendapatan yang belum diterima kas. Dan yang kedua ada increase in accounts payable, menunjukkan adanya beban yang belum dibayar kas. Perhitungannya adalah net income sama dengan 39.000 dikurangi dengan kenaikan accounts receivable sebesar 41.000 dan ditambah kenaikan accounts payable sebesar 12.000. Nah, hasil dari net cash provided by operating activity adalah sebesar 10.000. Yang keempat, ada cash flows from investing and financing activity. Setelah aktivitas operasi dihitung, perusahaan menentukan arus kas dari aktivitas lain, yaitu yang pertama ada investing activities atau aktivitas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Contohnya seperti ada pada gambar tersebut, yaitu purchase of land sebesar 15.000 sehingga net cash used by investing activities sebesar 15.000. Dan yang kedua ada financing activities, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan. Contoh dari gambar tersebut yaitu issuance of ordinary shares sebesar 50.000 dan payment of dividend sebesar 14.000. Sehingga net cash provided by financing activities sebesar 36.000. Selanjutnya yang kelima ada net increase in cash setelah semua aktivitas dihitung. Operating activities sebesar 10.000, investing activities sebesar 15.000, dan financing activities sebesar 36.000. Maka net increase in cash sebesar 31.000. Kas akhir pada periode akan sama dengan kas awal ditambah dengan kenaikan kas. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam ada significant non-cash activities. Tidak semua aktivitas penting perusahaan melibatkan kas. Contohnya yang pertama ada penerbitan saham untuk membeli aset. Yang kedua ada konversi obligasi menjadi saham. Yang ketiga ada pembelian aset dengan utang. Dan yang keempat ada pertukaran aset jangka panjang. Nah, untuk aktivitas ini tidak dicatat dalam laporan arus kas utama, tetapi dilaporkan dalam catatan laporan keuangan atau cash flow note. Contoh pada materi yaitu perusahaan membeli peralatan melalui penerbitan obligasi sebesar 50.000. Setelah ada preparations of the statement of cash flows, yang kedua ini ada usefulness of the statement of cash flows, yaitu yang pertama ada kas lebih penting dari laba. Laporan laba rugi menunjukkan keuntungan perusahaan, tetapi yang paling penting untuk keberlangsungan bisnis sebenarnya adalah kas. Dalam contoh ini, perusahaan terlihat memperoleh laba, tetapi arus kas operasinya justru negatif. Hal ini terjadi karena banyak penjualan yang belum diterima dalam bentuk kas. Misalnya, karena piutang yang meningkat dan persediaan yang bertambah. Laporan laba rugi menunjukkan net income, tetapi perusahaan bertahan dengan kas. Perusahaan bisa melaporkan laba, tapi tetap kekurangan kas dan bahkan bisa bangkrut. Contoh pada gambar yang sudah saya paparkan ini yaitu net income sebesar 80.000 dan net cash from operating sebesar 95.000. Kas negatif karena piutang naik sebesar 75.000 dan persediaan juga naik sebesar 100.000. Artinya uang belum benar-benar diterima dalam bentuk kas. Yang kedua, membantu kreditor dan investor.
Kreditor dan investor biasanya tidak melihat laba, tetapi kreditor fokus pada apakah perusahaan mampu menghasilkan kas untuk membayar utang. Mereka melihat net cash profit by operating activities. Pada contoh ini, perusahaan memperoleh laba, tetapi kas yang dihasilkan kecil, karena banyak penjualan yang masih menjadi piutang. Jika tinggi, yaitu perusahaan sehat. Jika rendah atau negatif, yaitu beresiko bagi perusahaan. Dan perusahaan harus berutang lagi dan menerbitkan saham lagi. Contohnya di telemarketing, yaitu net income sebesar 39.000 dan net cash from operating sebesar 10.000. Laba ada, tetapi kas sangat kecil karena piutang naik sebesar 41.000. Yang ketiga, menilai likuiditas. Rasio ini digunakan untuk melihat apakah kas yang dihasilkan dari operasi cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Jika nilainya tinggi, berarti perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Menggunakan rasio current cash debt coverage net cash from operations dibagi dengan average current liabilities. Jika mendekati 1:1, maka hasilnya baik. Artinya, kas operasi cukup untuk bayar kewajiban lancar. Semakin tinggi, yaitu semakin kecil resiko masalah likuiditas. Yang keempat, menilai fleksibilitas keuangan. Cash debt coverage net cash from operating dibagi dengan average total liabilities, menunjukkan kemampuan jangka panjang membayar utang. Semakin tinggi, yaitu semakin aman dari resiko keuangan. Dan yang terakhir dari bagian usefulness of the statement of cash flows, yaitu yang kelima, mengukur free cash flow. Free cash flow menunjukkan jumlah kas yang masih tersisa setelah perusahaan membayar pengeluaran penting seperti investasi aset dan dividen. Jika free cash flow besar, perusahaan memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih baik untuk berkembang atau menghadapi resiko di masa depan. Selanjutnya saya akan membahas tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan ini merupakan bagian penting dari laporan keuangan karena memberikan penjelasan lebih rinci dan lebih mendalam mengenai angka-angka yang ada di laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, tidak semua informasi itu bisa dijelaskan secara detail hanya melalui angka. Oleh karena itu, catatan ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya nih, penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, kemudian rincian utang dan aset tertentu, kemudian ada informasi tentang kontrak atau perjanjian penting, ataupun batasan-batasan yang mempengaruhi kondisi keuangan suatu perusahaan. Catatan ini memang seringkali bersifat teknis, tapi sangat penting karena membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami kondisi perusahaan secara lebih jelas dan bisa lebih menyeluruh. Jadi, bisa dikatakan bahwa catatan atas laporan keuangan ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan memberikan informasi yang lebih lengkap bagi investor, kreditor, maupun pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, aturan, dan metode yang digunakan perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Artinya, ini adalah bagaimana cara perusahaan itu untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan mereka. Nah, kebijakan akuntansi ini penting bagi perusahaan karena dalam akuntansi sering ada beberapa metode yang boleh dipilih atau alternatif yang banyak sekali. Contohnya pada metode penyusutan ada garis lurus atau pesol menurun, kemudian ada di metode persediaan ada FIFO atau rata-rata dan lain-lain. Nah, IASB merekomendasikan agar perusahaan itu mengungkapkan semua kebijakan akuntansi penting dalam perusahaan mereka, terutama yang melibatkan pilihan dari beberapa alternatif. Nah, perusahaan ini biasanya menyediakan ringkasan kebijakan akuntansi penting yang menjadi bagian dalam catatan atas laporan keuangan. Dan ringkasan ini berisi penjelasan tentang metode dan prinsip akuntansi yang dipakai oleh perusahaan itu. Bagian ini penting karena membantu pengguna memahami bagaimana angka-angka dalam laporan keuangan itu dihitung dan memungkinkan perbandingan yang adil antara perusahaan. Jadi, kebijakan akuntansi itu penting ya, karena hal ini akan menentukan bagaimana transaksi itu dicatat dan dilaporkan. Jika kebijakan ini tidak dapat dipahami, maka laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara objektif antar perusahaan. Nah,
Selanjutnya saya akan membahas tentang catatan tambahan atas laporan keuangan. Perusahaan itu juga memberikan catatan khusus yang membahas item-item tertentu secara lebih rinci. Dalam beberapa kasus, IFRS memang mensyaratkan pengungkapan tambahan agar laporan keuangan itu menjadi lebih transparan dan tidak menimbulkan salah tafsir. Misalnya dengan menggunakan laporan organisasi keuangan ya, sebagai contoh. Pengungkapan catatannya meliputi yang pertama tentang aset. Aset tetap seperti tanah, bangunan, pabrik, dan peralatan itu tidak hanya ditampilkan dalam satu angka total saja. Namun dalam catatan tambahan, ini aset tersebut itu dipisahkan ke dalam beberapa bagian. Misalnya tanah sendiri, bangunan sendiri, mesin sendiri, kendaraan sendiri. Nah, selain itu juga dijelaskan nih akumulasi penyusutannya jika ada. Tujuannya itu supaya pembaca tahu berapa nilai per jenis aset dan berapa yang sudah disusutkan dan informasi-informasi lainnya tentang aset tersebut. Kemudian yang kedua adalah piutang diuraikan menjadi jumlah piutang dari pelanggan dagang, piutang dari pihak terkait, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya. Yang ketiga ada persediaan dipisahkan ke dalam klasifikasi seperti barang dagangan, perlengkapan produksi, tenaga kerja dalam proses, dan barang jadi. Kemudian yang keempat, ketentuan-ketentuan tersebut dirinci menjadi ketentuan untuk tunjangan karyawan dan hal lainnya. Selain memberikan rincian angka, standar akuntansi seperti IFRS juga sering mensyaratkan adanya jadwal atau analisis tertentu. Salah satunya adalah analisis jatuh tempo piutang. Analisis jatuh tempo adalah pengelompokan piutang berdasarkan lamanya waktu belum tertagih. Tujuannya untuk mengetahui pertama, kualitas piutang, kedua, risiko tidak tertagih. Kita bisa lihat dari contoh Lenovo Group. Di piutang usaha ditampilkan, lalu dikurangi dengan allowance atau cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang ini adalah estimasi jumlah piutang yang kemungkinan tidak tertagih. Nah, piutang ini dikelompokkan berdasarkan umur sejak tanggal faktur, yaitu 0-30 hari, 31-63 hari, 61-93 hari, dan lebih dari 90 hari. Dari tabel dapat kita lihat bahwa sebagian besar piutang berada pada kategori 0-30 hari, yang berarti kualitas piutang dari perusahaan tersebut masih cukup baik karena belum lama jatuh tempo. Perusahaan juga diwajibkan untuk merekonsiliasi saldo aset dari awal hingga akhir periode. Rekonsiliasi berarti menjelaskan perubahan saldo aset selama 1 tahun, mulai dari saldo awal, penambahan, pengurangan, hingga saldo akhir. Contohnya adalah rekonsiliasi properti pabrik dan peralatan pada Nestle yang dapat dilihat pada gambar. Saldo awal per 1 Januari ada 57.572 juta. Selama setahun berjalan terjadi beberapa perubahan pada aset, capital expenditure, disposal, currency retranslation, reclassification, modification of consolidation, dan lain sebagainya. Setelah memperhitungkan semua perubahan tersebut, saldo akhir per 31 Desember menjadi 57.669 juta. Rekonsiliasi ini penting karena memberikan transparansi mengenai bagaimana aset perusahaan itu berubah selama periode berjalan. Dengan adanya jadwal rekonsiliasi, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui apakah kenaikan aset berasal dari pembelian baru, perubahan kurs, atau faktor lainnya. Rekonsiliasi aset juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas suatu perusahaan karena menunjukkan secara rinci pergerakan aset dari awal. Techniques of disclosure atau teknik pengungkapan. Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan tidak hanya menyajikan angka, tapi juga harus memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami. Untuk itu, digunakan teknik pengungkapan atau disclosure agar pembaca dapat memahami kondisi keuangan perusahaan secara lebih menyeluruh. Salah satu cara dalam teknik ini adalah penjelasan dalam tanda kurung. Cara ini memberikan informasi dengan tambahan langsung di samping suatu pos dalam laporan keuangan. Keuntungannya, informasi tersebut bisa langsung terlihat tanpa perlu mencari catatan lain. Tapi jika terlalu panjang, penjelasan ini juga bisa membuat laporan terlihat penuh dan malah membingungkan. Maka dari itu, penjelasan dalam tanda kurung juga harus dibagikan secara proporsional. Selain itu, ada referensi silang yang menunjukkan hubungan antara dua akun yang saling berkaitan. Misalnya, perusahaan menempatkan kas khusus untuk pelunasan obligasi pada bagian aset lancar, sedangkan obligasi dicatat sebagai liabilitas lancar, dan keduanya saling merujuk satu sama lain. Metode ini membantu pembaca dalam memahami bahwa sebagian kas memang sudah dialokasikan untuk membayar hutang tertentu. Selanjutnya, terdapat akun kontra dan akun tambahan. Pada akun kontra, berfungsi mengurangi nilai akun utama yang terkait seperti aset, liabilitas, atau ekuitas. Contoh yang paling umum adalah akumulasi penyusutan.
Akun ini mengurangi nilai aset tetap tapi tidak menghapus harga perolehan awalnya. Dengan demikian, pembaca bisa melihat dua informasi sekaligus, yaitu harga perolehan aset dan total penyusutan yang telah terjadi. Ini membuat laporan lebih informatif dan transparan. Sedangkan pada akun tambahan justru menambah nilai akun utama. Contohnya adalah penyesuaian nilai wajar yang ditambahkan ke akun investasi. Dengan penyesuaian ini, nilai investasi mencerminkan nilai wajarnya saat ini, bukan hanya harga perolehan awalnya. Secara keseluruhan, metode ini memberikan fleksibilitas dalam penyajian laporan keuangan. Tujuannya agar informasi yang disajikan tidak hanya benar secara angka, tapi juga jelas, transparan, dan membantu pengguna laporan dalam memahami kondisi keuangan perusahaan secara lebih mendalam. Selain Techniques of Disclosure, juga terdapat other guidelines di mana International Accounting Standard juga memberikan pedoman penting terkait cara penyajian laporan keuangan. Dalam hal ini, terdapat beberapa prinsip utamanya, yaitu offsetting, di mana antara aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban harus dilaporkan secara terpisah, agar laporan tetap mencerminkan nilai yang tepat, serta pengguna laporan dapat memahami transaksi dan peristiwa yang terjadi di perusahaan. Yang kedua adalah konsistensi. Dalam hal ini, kerangka konseptual menekankan bahwa laporan keuangan harus dapat dibandingkan dari satu periode ke periode lain. Untuk itu, perusahaan harus menggunakan prinsip dan metode akuntansi yang sama di setiap periodenya, kecuali ada IFRS yang mewajibkan metode berbeda. Sebagai contoh, Woolworths menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan properti, pabrik, dan peralatan. Metode ini diterapkan konsisten pada semua periode yang disajikan agar dapat dibandingkan. Dan yang terakhir, laporan keuangan harus disajikan secara wajar. Ini berarti laporan harus mencerminkan transaksi dan peristiwa dengan akurat sesuai definisi dan kriteria pengakuan dalam kerangka konseptual. Penggunaan IFRS yang tepat dengan pengungkapan yang sesuai dianggap sudah menghasilkan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Sedangkan penggunaan kebijakan akuntansi yang tidak tepat tidak dapat diperbaiki hanya dengan catatan penjelasan. Baik, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.